Diketahui persamaan A min B per A sama dengan C. Jika A adalah bilangan bulat negatif dan B bilangan bulat positif, maka pernyataan yang tepat adalah, ya udah ini kita bagi aja ya. A itu kan sebuah bilangan nih. B-nya positif. B-nya ini positif nih. Berarti kita gini aja nih. Ini kita rubah jadi A per A min B per A ya. Sama dengan C. A per A itu kan 1 ya. 1 ya kan. Min B per A sama dengan C. A itu sebuah bilangan negatif nih. A-nya negatif ya. Berarti 1 min A-nya negatif, B-nya positif. Sama dengan C. Berarti di sini positif bagi negatif hasilnya positif atau negatif? Halo? Positif ketika dibagi negatif hasilnya apa? Negatif. 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 Berarti 1 dikurangi bilangan negatif sama dengan C. Berarti C-nya itu sama dengan bilangan lebih dari 1 dong. Ini kan sama 1 ditambah suatu bilangan kan. Bilangan yang kan negatif sama negatif kan di positif ya. Berarti 1 plus bilangan. Artinya apa? C-nya itu berarti kan satunya nggak masuk nih. Berarti lebih dari 1 ya. Kan bilangannya kita nggak tahu. Bilangannya bisa pecahan, bisa bulat. Yang jelas dia bilangannya positif. Gitu. Maka jawabannya yang A. Jelas? Atau Jelas, bisa Pak. juga pakai angka, boleh juga dicoba pakai angka juga boleh. Itu. Oke, udah di screenshot atau di foto? Udah, Pak. Lanjut. Nomor 10. Diketahui persamaan akar A min akar B per akar A tambah akar B sama dengan 3. Jika A sama dengan B plus 2, maka nilai A adalah... Nah, berarti mending kita rubah ini. Berarti B-nya itu kan A min 2 ya. Ya kan? Ini kita pindah ruas dulu nih. Ini kita lanjutkan di sini. Ini kan berarti akar A min akar B itu sama dengan 3 kali akar A ditambah akar B. Di akar A min akar B sama dengan 3 akar A ditambah 3 akar B. Dikelompokin nih. Misalkan akar B-nya ke sini ya. Berarti min akar B min 3 akar B sama dengan 3 akar A min akar A. Ini kan jadi min 4 akar B ya. Karena kan min 1 min 3 tuh. Ini 3 kurangi 1 berarti 2 akar A. Coret nih. Maka dapat akar A sama dengan min 2 akar B ya. Dibagi 2 ya. Nah, maka dapat A-nya dikuadratin. Supaya akar hilang kita kuadratin. A-nya berarti ini kamu kuadratin jadi 4B. Nah, ditanyakan A-nya. B-nya kamu rubah nih ke sini. B-nya itu kan A min 2 ya. Berarti 4 dikali A min 2 sama dengan A. Berarti 4A min 8 sama dengan A. Berarti 4A min A sama dengan 8. 3A-nya 8 berarti A-nya 8 per 3 yang C. Bisa dipahamin? Atau ada yang masih bingung? Bisa, Pak. Yang lainnya? Pak, ini materinya ada yang di pekan lalu kan yang belajar akar itu. Iya, ini kan akar pekan lalu. Yang atas tadi kan akar. Tapi kalau ini nggak masuk ke akar sebenarnya ya. Masuk ke bilangan biasa, bilangan bulat biasa. Gak apa-apa, nanti aku mau baca-baca lagi aja, Pak. Oke. Dah? Lanjut.
Nomor 11, nilai dari akar 28 min 8 akar 10. Nah, ini materi SMA nih. Nah, apalah dimasukin di sini. Gimana nih langkah pertama? Ini kan 28 sama 8 itu kan bisa kita faktorkan 4-nya ya, sama-sama kelipatan 4 ya. 4-nya kamu keluarin dulu nih. Pertama 4-nya kamu keluarin dulu. 4. Ini berarti kan 7 min 8 bagi 4 2 ya. 2 akar 10. Nah, akar 4, nah kita gunakan sifat bentuk akar ya. Akar 4 itu kan bisa. Berarti keluarnya jadi 2. Sedangkan yang ini kan nggak bisa diakarin ya, tetap nih. Akar 7 min 2 akar 10. Nah, ini ada rumus di SMA nih. Di apa namanya bentuk akar di SMA, mungkin beberapa sekolah di SMA mungkin pernah belajar juga. Kalau ada bentuk akar A tambah B plus minus 2 akar A kali B, itu hasilnya akar A plus minus akar B. Tuh. Nah, ini kita gunakan ini. Berarti di sini kan duanya tetap nih ya, duanya tetap. Di sini itu kan ada perkalian hasilnya 10, penjumlahnya 7. Nah, jadi kita konsep pakai ini nih. Dijumlah 7 dikali 10, berarti angka apa nih? Berarti angka yang mungkin adalah 5 dan 2 ya. Nah, ingat yang depan atau yang A itu lebih besar daripada yang B. Yang A lebih besar daripada yang B. Berarti ini kan angka 5 sama 2 nih. Jadi akar 5 tambah 2 dikurangi 2 akar 5 kali 2. Karena tadi negatif, maka ikut hasilnya negatif. 2 dalam kurung akar 5 dikurangi akar 2. Tuh, yang A. Bisa dipahamin? Jelas? Bisa, Pak. Jelas, Pak. Sip. Lanjut. Nomor 2. Ini udah di screenshot dulu atau di foto udah belum? Sudah, Pak. Lanjut nomor 12. Bentuk sederhana dari 2 akar 54 tambah 2 akar 24 per 4 akar 8 min 3 akar 2. Ini kita sederhanakan nih. Bentuk akarnya, akar 54 itu kan 9 lagi. Ya 9 ya, 9 kali 6 ya. Berarti 2 akar 9 kali 6. Kita gunakan sifat bentuk akar nih. Ditambah akar 24 itu 4 kali 6 ya. Nah, kenapa pilih yang 4 kali 6? Karena salah satu angkanya bisa diakarin. Dibagi akar 8 itu kan 4 kali 2 ya. Berarti 4 kali 2. Dikurangi 3 akar 2 nggak bisa diapain nih. Udah sederhana ya. Akar 9 kan 3. 3 kali 2 hasilnya 6. 6 akar 6. Ditambah akar 4 2. 2 kali 2 4. 4 akar 6. Dibagi ini 4 tadi ya. 4 akar 4 2. 4 kali 2 8. 8 akar 2 min 3 akar 2. Nah, ini kan sama-sama akar 6. Berarti tinggal kamu jumlahkan sama kayak variabel ya. 6 tambah 4 itu 10 akar 6. Yang di bawah juga sama. Tinggal kamu kurangi 8 kurangi 3 karena sama-sama akar 2 ya. Berarti 5 akar, ya akar 3 sih, akar 2. Nah, yang 10 bagi 5 bisa coret ya. Hasilnya 2. Yang ini gimana nih? Kita gunakan sifat akar lagi nih. Akar, karena sama-sama akar bisa digabung. 6 per 2. Jadi 2 akar 3. Yang D. Bisa dipahamin? Bisa. Bisa, Pak. Sip. Bisa, Pak. Lanjut, nomor 13. Ketika akhir tahun, Alia mengambil tabungannya untuk dibagi kepada ibunya 1/5 bagian, kepada anak yatim 2,3%, dan untuk adiknya 1/8 bagian. Bagian yang tersisa dari tabungan Alia adalah, nah kan ini bagian nih,
Bagian itu berarti kita misalkan suatu variabel ya. Berarti sisanya, awalnya kan misalkan X bagian tuh, X nih. Berarti dikurangi sama yang sepertiganya itu untuk ibunya ya. Berarti kurangi 1/5 X. Kemudian kepada anak yatim 2,3% dikurangi 2,3/100 X. Untuk adiknya 1/8 dikurangi lagi 1/8 X. Nah, ini kan dibikin koma ya. Berarti kita bikin koma aja nih semuanya yang ini. Ini jadi X tetap. Atau boleh kamu keluarin dulu X-nya. X ini berarti kan 1 ya. Dikurangi 1/5. 1 bagi 5 itu kan 0,2. 2,3/100 itu berarti 0,023. 1/8 itu berarti 0,125. Ya tinggal dihitung ya. X 1 dikurangi ini kan berarti 0,348 ya. 0,348. Berarti X dikali 0, nolnya kok hilang sih? 348 doang. Nah, berarti 0, berapa tuh? 652. Dibuletin jadi 0,65 X 0,65 bagian yang D. Bisa dipahamin? Coba. Sip. Tuh silakan difoto atau di screenshot dulu. Sudah, Pak. Lanjut. Nomor 14. Suatu tes matematika terdiri dari 30 soal pilihan ganda. Setiap jawaban benar mendapat nilai 5, kosong mendapat 1, dan salah tidak mendapatkan nilai. Setelah tes berakhir, ada 4 orang yang memberikan pernyataan nih. Alex tuh saya 147, Benny bilang 144, Sofi 143, Doni 141. Ternyata 3 orang di antara itu berbohong. Siswa yang tidak berbohong berarti berapa orang? Di sini kan kalau benar kan 5. Kalau kosong dapat 1, kalau salah kan nggak dapat nilai ya. Nah, pertama nih, kalau benar semua. Benar semua dulu ya. Benar semua, itu kan berarti pasti 5 dikali 3, berapa tuh? 30 ya. 5 kali 30 berarti 150. Nah, kalau benar 29. Benar 29 itu ada kemungkinannya kan? Yang satu salah, yang satu kosong doang. Nah, kalau kosong kan dapat 1, tapi kalau salah kan nggak dapat nilai ya. Berarti pertama gimana nih? Kemungkinan berarti 5 kali 29 ya. Berapa tuh? 5 kali 29 itu kan berarti 145 ya. 145 itu kan berarti kemungkinannya bisa 145 tambah 0 atau tambah 1 ya. Di sini nggak ada nih. 146 nggak ada ya. 145 juga nggak ada. Berarti sementara masih bohong semua. Sekarang kalau benarnya 28. Itu kan berarti 5 kayak 28 ya. Itu 140. Berarti ada beberapa kemungkinan nih. Bisa tambah 0, semua dua-duanya salah. Tambah 0 ya, atau tambah 0 aja dua-duanya salah. Kemudian tambah 1 ya. 1 benar, 1 salah. Ya kan? Kemudian habis itu tambah 2. Gimana? Dua-duanya benar, dua-duanya kosong. Ini kan tadi kayak ini kan apa namanya? Salah semua ya, ini salah. Ini berarti 1-0. Ini yang 2-0. Berarti kan ada 141 sama 142 sama 140. Yang ada jawabannya 141. Berarti yang jujur itu cuman si Doni. Sisanya nggak mungkin ya.
Kan setelah 145 kan langsung 142, 141, 140 kan? Nggak ada 143, 144, 147 nggak ada. Maka yang jujur si Doni. Tuh. Bisa dipahamin? Bisa, Pak. Oke. Tuh silakan di screenshot dulu. Udah belum? Halo? Udah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Lanjut. Udah, Pak. Tadi Doni ya. Nomor 15. Amar memiliki beberapa pita, yakni 3 pita berwarna merah, 2 pita berwarna hijau, dan 3 pita berwarna kuning. Setiap pita yang sewarna mempunyai panjang yang sama. Pita merah panjangnya 4 dm, pita hijau panjangnya 65 mm. Jika seluruh pita digabungkan diperoleh panjang 1,9 meter, maka ukuran pita kuning adalah, nah kita ubah ke senti ya. Di mana totalnya kan 1,9 tuh. 1,9 itu berarti kan 190, atau kita terakhir deh. Pertama yang merah kan 3 nih. Berarti 3 dikali yang merah berapa panjangnya nih? 4 desimeter. Itu sama dengan 40 cm. Kemudian 2 hijau. Hijaunya di sini kan 65 mm ya. Ya kan? 65 mm. Diubah ke senti, jadi naik 1, 6,5 senti. Kemudian 3 kuning, nah belum tahu kuningnya ya, sama dengan 190 senti. Tuh, berarti kan 120 ditambah 13 tambah 3K itu 190. Berarti 133 tambah 3K 190. 3K sama dengan 190 dikurangi 133 ya. Ini berarti 75. Maka dapat nilai K-nya adalah 19. Tuh. Yang A. Bisa dipahamin? Bisa. Bisa, Pak. Sip. Tuh, silakan.